Yang pertama adalah pengertian landasan dan asas pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, alas, atau dasar. Oleh karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu, tolak ukur, atau dasar pijakan. Sedangkan asas pendidikan adalah sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan pendidikan ataupun pelaksanaan pendidikan. Dapat kita simpulkan dari uraian tersebut bahwa landasan dan asas pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar dalam rangka praktek pendidikan ataupun studi pendidikan. Yang kedua adalah macam-macam landasan pendidikan. Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan, yang menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuannya, dan sebagainya. Kajian-kajian yang dilakukan oleh berbagai cabang filsafat akan besar pengaruhnya terhadap pendidikan, karena prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran hasil kajian tersebut pada umumnya digunakan dalam bidang pendidikan. Hasil-hasil kajian filsafat tersebut, utamanya tentang konsepsi manusia dan dunianya, sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan. Beberapa aliran filsafat yaitu sebagai berikut. Yang pertama naturalisme, yang kedua idealisme, yang ketiga adalah pragmatisme. Selanjutnya perlu dikemukakan secara ringkas, terdapat 4 mazhab filsafat pendidikan yang besar pengaruhnya dalam pemikiran dan penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama adalah esensialisme, merupakan mazhab filsafat pendidikan yang menerapkan prinsip idealisme dan realisme secara eklektis. Berdasarkan eklektisisme, esensialisme menitik beratkan penerapan prinsip idealisme atau realisme dengan tindakan meleburkan prinsip-prinsipnya. Filsafat idealisme memberikan dasar tinjauan yang realistik. Matematika yang sangat diutamakan idealisme. Juga penting artinya bagi filsafat realisme, karena matematika adalah alat menghitung penjumlahan dari apa-apa yang real, material, dan nyata. Kedua adalah landasan sosial budaya, yaitu sosial mengacu kepada hubungan antar individu, antar masyarakat, dan individu secara alami. Artinya aspek itu telah ada sejak manusia dilahirkan. Sama halnya dengan sosial, aspek budaya ini pun sangat berperan dalam proses pendidikan. Interaksi dan proses sosial didasari oleh faktor-faktor berikut. 1. Imitasi, 2. Sugesti, 3. Identifikasi, 4. Simpati. Kebudayaan dan pendidikan kebudayaan menurut Taylor adalah totalitas yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh orang sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Kebudayaan umum, misalnya kebudayaan Indonesia. 2. Kebudayaan daerah, misalnya kebudayaan Jawa, Bali, Sunda, Nusa Tenggara Timur, dan sebagainya. 3. Kebudayaan populer, suatu kebudayaan yang masa berlakunya rata-rata lebih pendek daripada kedua macam kebudayaan terdahulu. Sosial pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Jadi kebudayaan nasional sebagai landasan sistem pendidikan nasional seperti yang dikemukakan Sisdiknas, yaitu pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, di mana kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dan akan kaya kebudayaannya, dan keberadaan semua itu semakin kukuh. Oleh karena itu, kebudayaan nasional haruslah dipandang dalam latar perkembangan yang dinamis seiring dengan semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Landasan psikologis. Pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan faktor keberhasilan untuk pendidikan. Dalam maksud itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi atau kebutuhan tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala yang berkaitan dengan aspek pribadi. Seperti dikemukakan teori Abraham Maslow, kategori kebutuhan menjadi 6 kategori, meliputi yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan mempertahankan hidup seperti makan, tidur, istirahat, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan rasa aman, kebutuhan terus-menerus merasa aman dan bebas dari ketakutan. Ketiga, kebutuhan akan cinta dan pengakuan, kebutuhan rasa kasih sayang dalam kelompok. Keempat, kebutuhan akan alkulturasi diri, kebutuhan akan potensi-potensi yang dimiliki. Keempat, kebutuhan untuk mengetahui dan dipahami. Kebutuhan akan berkaitan dengan penguasaan iptek.
Perkembangan manusia berlangsung sejak konsepsi atau pertemuan ovum dan sperma sampai saat kematian. Sebagai perubahan maju, progresif, atau kadang-kadang kemunduran regresif, salah satu aspek dari pengembangan manusia seutuhnya adalah yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian, utamanya agar dapat diwujudkan kepribadian yang mantap dan mandiri. Meskipun terdapat variasi pendapat, namun dapat dikemukakan beberapa prinsip umum kepribadian. Disebut sebagai prinsip-prinsip umum karena yang pertama, prinsip tersebut yang dikemukakan dengan variasi tertentu dalam berbagai teori kepribadian. Yang kedua, prinsip itu akan tampak bervariasi pada kepribadian manusia tertentu, sebab kepribadian itu unik. Terdapat dua hal kepribadian yang penting ditinjau dari konteks perkembangan kepribadian, yakni yang pertama, terintegrasinya seluruh komponen ke dalam struktur yang terorganisir secara sistematik. Kedua, tingkah laku yang konsisten dalam menghadapi lingkungan. Landasan historis, sejarah dalam keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau dapat didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada sebelum negara Indonesia ini berdiri. Sebab itu, sejarah pendidikan di Indonesia juga cukup panjang. Pendidikan itu telah ada sejak zaman kuno. Kemudian diteruskan zaman pengaruh agama Hindu-Buddha, zaman pengaruh agama Islam, pendidikan pada zaman kemerdekaan. Pada waktu bangsa Indonesia berjuang merintis kemerdekaan, ada 3 tokoh pendidikan sekaligus pejuang kemerdekaan yang berjuang melalui pendidikan. Mereka membina anak-anak dan para pemuda melalui lembaganya masing-masing untuk mengembalikan harga diri dan martabat yang hilang akibat penjajahan Belanda. Tokoh-tokoh tersebut adalah Muhammad Syafi'i, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS atau Indonesian Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Keyutanam. Sebab sekolah ini didirikan di Yutanam, maksud ulama Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Tokoh pendidik nasional Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam 4 keemasan, yaitu asas taman siswa, pancadharma, adat istiadat, dan semboyan atau perlambang asas taman siswa dirumuskan pada tahun 1922, yang sebagian besar merupakan asas perjuangan untuk menentang penjajah Belanda pada waktu itu. Tokoh ketiga adalah Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi agama Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta, yang kemudian berkembang menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada pengembangan agama Islam dengan beberapa ciri. Pendidikannya adalah Islam yang mewujudkan orang-orang muslim berakhlak mulia, cakap, percaya diri, dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Ada 5 butir yang dijadikan dasar pendidikan, yaitu perubahan cara berpikir, kemasyarakatan, aktivitas, kreativitas, dan optimisme. Landasan ekonomi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi. Fungsi adalah suatu hal yang membahas peran ekonomi, fungsi produksi, efisiensi, efektivitas, biaya dalam pendidikan. Ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh dalam mengembangkan pendidikan. Alasan pemerintah Indonesia menetapkan pembangunan di bidang ekonomi pada pembangunan jangka panjang tahun pertama dan tahun kedua adalah ekonomi memegang peran penting dalam kehidupan manusia agar tidak kalah bersaing dalam era globalisasi saat ini, sehingga mengakibatkan munculnya berbagai usaha baru, pabrik-pabrik baru, badan-badan perdagangan baru, badan-badan jasa yang baru, konglomerat bertambah banyak, pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi, dan penghasilan negara bertambah. Di dalam pendidikan, berakibat banyak orang kaya secara sukarela mau menjadi bapak angkat agar anak-anak yang tidak mampu bisa bersekolah. Terlaksananya sistem ganda dalam pendidikan, yaitu kerjasama antar sekolah dengan usahawan dalam proses belajar mengajar. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran dan menjadi dasar ataupun tumpuan berpikir, baik pada perancangan ataupun pelaksanaan pendidikan. Macam-macam asas pendidikan ada 3. Yang pertama yaitu Tuturi Handayani. Ini Tuturi Handayani sebagai asas yang pertama dan menjadi sistem dari
momong perguruan. Adapun semboyannya yaitu Ingarso Sungtalodo Imadio Mangun Karso Tuturi Handayani, yang artinya jika di depan memberi contoh, jika di tengah-tengah memberi semangat, dan jika di belakang memberi dorongan. Lalu yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Kurikulum yang dapat merancang dan mengimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama, vertikal dan horizontal. Lalu, yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar adalah dalam kegiatan belajar, misalnya dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sedini mungkin dikembangkan dengan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Akan tetapi, jika guru dibutuhkan, guru siap untuk campur tangan atau untuk ulur tangan bila diperlukan. Penerapan asas-asas pendidikan. Adapun penerapannya itu adalah dua. Yang pertama, belajar sepanjang hayat. Misalnya untuk penerapannya, usaha pemerintah memperluas kesempatan belajar telah mengalami peningkatan. Terbukti dengan semakin banyaknya peserta didik. Nah, dari tahun ke tahun yang dapat ditampung baik dalam lembaga pendidikan formal ataupun non-formal dan informal sebagai jenis pendidikan dan berbagai jenjang pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, lalu untuk asas Tutpuri Handayani, itu asas kedua. Dalam kaitan penerapan asas Tutpuri Handayani dapat dikemukakan beberapa keadaan ditemui sekarang, yakni yang pertama, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan dan keterampilan yang diminatinya, jadi tidak harus dipaksa ya. Nah, itu. Lalu, peserta didik mendapat kebebasan untuk memilih pendidikan kejuruan atau memilih seperti perguruan tinggi, itu bebas ya. Sekarang sudah ada asasnya gitu. Lalu, peserta didik memiliki kecerdasan yang luar biasa, diberikan kesempatan untuk memasuki program pendidikan dan keterampilan sesuai dengan gaya dan irama belajarnya.